dari yang bekerja, mengurus rumah, begitupun dengan anak-anak yang bersekolah. Sekolah adalah hal yang paling utama bagi anak-anak. Selain mendapatkan ilmu, mereka juga bisa saling bertemu dengan guru dan juga teman-teman. Bel berbunyi mengatakan bahwa anak-anak harus masuk ke dalam kelas. Semua anak-anak sudah masuk ke dalam
yang mulai menggambar dan juga ada yang mewarnai. Tetapi Ana terlihat bingung karena dia merasa pensil yang dia bawa tidak cukup untuk mewarnai gambarnya. Dan Ana berinisiatif untuk meminjam pensil warna kepada temannya. Aku mau pinjam pensil warna kamu nggak? Iya, kita di sini nggak mau teman yang sampai malam gratis. Makanya jadi anak orang miskin. Ana yang mendengar ejekan dari teman-temannya pun hanya bisa menunduk sedih dan berbalik ke bangkunya. Setelah berjalannya waktu, kemudian ibu guru datang membawa barang yang tadi ketinggalan. Ini kalau diberdiriin ini jatuh. Oh, sepedanya boleh. Coba diangkat dulu. Guru pun keluar memberikan waktu bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu jam istirahat mereka. Sedangkan anak-anak sudah siap dengan bekal yang mereka makan. Tapi kelihatan nggak apa-apa, kita juga kayak gitu. Nggak, kita juga Ana yang mendengar kata-kata seperti itu langsung merasa sedih. Setelah makan siang berlalu, anak-anak di kelas bermain di luar kelas. Biasanya mereka akan bermain di luar taman bermain. Iya, cari-cari.
berbaur dengan anak-anak lain yang sedang bermain petak umpet. Aku mau ikut gabung main sama kalian nggak? Mereka pun bermain petak umpet bersama. Tak lama dari itu, Clara, Arya, dan Safa mendatangi taman bermain. Dengan tatapan Clara yang tidak suka melihat Anna bermain dengan yang lain, Clara pun mengajak Arya dan Safa untuk mendatangi mereka. Lihat deh, anak kita ini sepertinya dia sudah lepas sama yang lain. Iya, padahal dia yang baru. Itu kita ikutan main, habis itu kita tidur sendiri di anak miskin itu. Yang motor lah ya. Anna berdiam diri di belakang sana karena dia merasa takut dekat-dekat dengan Clara, Arya, dan Safa. Hanifah melihat itu memiliki perasaan curiga kalau Clara dan yang lain ada niat jahat terhadap Anna. Mereka pun berlarian mencari
Di mana ada Clara, pasti ada Anya dan Safa. Tetapi tidak untuk hari ini. Bel masuk berbunyi, segera anak-anak menuju ke kelasnya.
dan tidak ada lagi kecemburuan. Yang ada hanya mereka semua bahagia.
Boleh dikenalin dulu nggak nih Kak, manajersnya siapa aja, perempuannya apa aja? Baik, halo semuanya, jadi kita ada total itu 35 orang dari kelas A. Yang pertama ada sutradara sekaligus technical direct dari kelas A ada Tika Romina. Lalu selanjutnya, tentunya tanpa ada naskah, kita nggak bisa bilang dramanya. Ada Diana, Aisyah, dan juga Mahdatul. Lalu ada saya sendiri Aliza, bersama Wawa, Yana, dan juga Alifia sebagai penata musik. Hai. Lalu penata tari ada Safa, Amel, Aisyah, Jara, dan yang lainnya Juli. Lalu selanjutnya penata busana Zahra dan kawan-kawan, say hai. Dan terakhir ada penata properti Najwa, Kika, Umi, Diana, Sabrina, dan Bulan. Hai. Kalau boleh tahu nih Kak, drama ini tuh pesan moralnya apa sih Kak sebenarnya? Karena nggak ada yang mau jawab, jadi saya wakilin. Jadi sebenarnya kenapa kita angkat temanya itu bullying? Karena seperti yang Ibu, Bapak, dan teman-teman tahu, bullying itu kan marak terjadi di pendidikan dari mulai PAUD sampai dengan pendidikan tinggi gitu. Makanya kenapa kita mengambil tema ini supaya anak-anak pun bisa tahu gitu kalau apa yang tadi dilihat dari konfliknya itu tidak bisa dilakukan oleh anak-anak PAUD. Jadi semoga dari teman-teman semua juga tadi disampaikan apa pesannya, dan semoga juga senang ibu-ibu dosen dan juga bapak dosen. Tangan dulu dong. Kira-kira sudah ada penonton apa nggak sih pesan moral terkait bullying yang bisa didapat dari drama ini? Siapa kira-kira yang mau menjelaskan pesan moral dari ini? Atau ditunjuk aja nih Teh? Boleh. Saya tunjuk ya Teh. Ini mau dari Upi atau Unika nih Teh? Atau keduanya nih? Boleh Kak. Dari Upi dulu kan ya Teh? Ini coba Teteh tolong jelasin apa sih tadi pesan moral yang disampaikan oleh kelas 3A PG PAUD 2021? Nggak apa-apa ya, siapa ini? Yaudah, ini yang belakang. Pesan moral dari drama tadi, jangan suka membuli teman-teman kita meskipun teman kita berbeda dari kita, derajatnya mungkin lebih tinggi atau rangkanya lebih tinggi dari kita, tapi tetap sama, tidak boleh menghina satu sama lain. Terima kasih. Dari Umi Bapak ya Teh? Siapa ya? Boleh Teh, Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya? Pesan moral lain yang disampaikan di dalam tadi kan ini, kalau menggunakan sendiri apa sih pesan moral tersembunyinya di dalam drama ini? Pesan moralnya ya untuk teman belajar ya tidak boleh membeda-bedakan kepada orang masyarakat. Oke.
langsung keluar. Jangan membeda-bedakan anak-anak semuanya sama rata. Tapi kalau boleh tahu dari kompetisinya itu siapa aja sih? Dari kita yang paling banyak banget, coba boleh coba. Halo, saya Ediana sebagai Clara. Jadi sebagai Anna. Halo, aku Syahia sebagai